Sama Teh, minal aidin wal faizin ya. Teh. Assalamualaikum warga Tatar Galuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berakhir pekan. Semoga warga Tatar Galuh senantiasa sehat dan sejahtera di akhir pekan ini. Warga Tatar Galuh, pada hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022 ini, seluruh umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Dengan penuh sukacita, terlebih di tahun ini, pemerintah mulai kembali memperbolehkan masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan diperbolehkannya melaksanakan sholat Idul Fitri seperti biasa, di lapang terbuka. Pemerintah juga mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik ke kampung halaman, mengingat tren COVID-19 yang kian hari kian melandai. Tentu pemerintah tetap memberlakukan persyaratan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, dengan tetap mempedomani prokes dan syarat vaksinasi bagi para pemudik yang hendak melakukan perjalanan menuju kampung halaman, sebagai langkah antisipasi kembali melonjaknya tren COVID-19. Di Kabupaten Ciamis sendiri, perayaan Idul Fitri dirayakan dengan penuh kemeriahan dan tertib. Bupati Ciamis beserta Wakil Bupati melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Taman Rafflesia Alun-Alun Ciamis. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini kembali digelar di lapangan terbuka mengingat perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ciamis sudah melandai dan berada di level 1 PPKM. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyampaikan bahwa kondisi COVID-19 saat ini sudah melandai, sehingga pelaksanaan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri tidak seketat 2 tahun lalu. Selain berita mengenai Bupati Ciamis beserta Wakil Bupati kembali melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Taman Rafflesia, Alun-Alun Ciamis. Sejumlah berita lainnya telah berhasil kami rangkum dalam Warta Ciamis sepekan, seperti diantaranya: Bupati Ciamis pimpin apel perdana pasca libur Idul Fitri 1443 Hijriah. Ibadah haji kembali digelar. Pemerintah rilis daftar nama jemaah haji yang dapat kesempatan berangkat pada tahun 2022, termasuk dari Kabupaten Ciamis. Bersama saya Ike Yuandita, saya Silmi Kafah, dan saya Indah Rufiani. Inilah Warta Ciamis dalam sepekan. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menghadiri acara santunan anak yatim bertempat di halaman Masjid Baitul Fatimah Desa Margajaya, Kecamatan Sukadana. Santunan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian acara pengajian kuliah subuh yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Baitul Fatimah Desa Margajaya. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran panitia atas terselenggaranya kegiatan santunan bagi anak yatim tersebut. Bupati menuturkan, ketika umaro, ulama dan agnia bersatu, maka seberat apapun rintangan dalam kehidupan akan lebih mudah dihadapi. Dalam kesempatan itu, Bupati Herdiat juga menginformasikan kepada seluruh jemaah terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ciamis yang saat ini sudah melandai dan berada di level 1 PPKM. Bupati menghimbau kepada masyarakat yang sedang mudik agar tetap berhati-hati jangan sampai kasus COVID-19 di Kabupaten Ciamis kembali naik. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Sukadana dan Ramil Raja Desa, tokoh masyarakat dan tokoh ulama. Sebagai penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh, khususnya komoditas daging sapi, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan ke RPH atau TPH ternak sapi di TPH Cihaur-Beuti, Panumbangan, Panjalu, dan Sukamantri. Kadisnakan Ciamis Syarif Nur Hidayat juga menginformasikan kegiatan ini jarang sekali terekspos, di mana kegiatan ini dilakukan setiap malam. Dijelaskan Kadisnakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan baik saat masih hidup maupun setelah disembelih, agar memastikan apakah hewan tersebut sehat dan layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
Sementara, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Ikan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan, Dr. Hewan Asri Kurnia, menerangkan hasil data pemeriksaan antemortem postmortem menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah pertanggal 25-30 April 2022. Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih, apakah hewan layak atau tidak untuk disembelih, sedangkan pemeriksaan postmortem yaitu pemeriksaan kesehatan organ setelah disembelih, apakah hewan layak atau tidak untuk dikonsumsi. Pemeriksaan ini tersebar di 27 kecamatan dengan jumlah petugas sebanyak 30 orang yang dimulai sejak dari tanggal 24 sampai 30 April 2022. Dengan puncak pemotongan pada tanggal 29 April sampai dengan 30 April 2022. Wakil Bupati Ciamis, Yana Deputra, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Haji Tatang, beserta Kepala OPD Kabupaten Ciamis, lakukan takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Agung Ciamis pada Minggu 1 Mei 2022. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Yana juga membagikan bingkisan bagi anak-anak dan warga sekitar yang mengikuti takbiran. Usai takbiran, di tengah ramainya malam, Wakil Bupati beserta Sekda dan Kepala OPD lanjut melakukan peninjauan secara langsung pos terpadu OPS Lodaya Polres Ciamis yang berlokasi di alun-alun Ciamis. Pos terpadu tersebut diantaranya meliputi posko kesehatan mudik Idul Fitri dan gerai vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan booster. Wakil Bupati Ciamis juga menyerahkan bingkisan untuk para petugas yang berjaga di posko. Penyerahan bingkisan diterima langsung oleh Kabag OPS Polres Ciamis Kompol Kurnia yang diserahkan secara simbolis oleh Wabub Ciamis dan Sekda Ciamis. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini dilaksanakan kembali oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunaria beserta Wakil Bupati Ciamis Yana Deputra pada hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri tahun ini kembali digelar di lapangan terbuka mengingat perkembangan COVID-19 di Kabupaten Ciamis sudah melandai dan berada di level 1 PPKM. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menyampaikan bahwa kondisi COVID-19 saat ini sudah melandai sehingga pelaksanaan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri tidak seketat 2 tahun lalu. Bupati menjelaskan Pemkab Ciamis terus berupaya dalam meminimalisir perkembangan COVID-19, salah satunya dengan program vaksinasi bagi warga Tatargaluh Ciamis yang dilakukan secara masif. Selanjutnya, Bupati Ciamis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif selama bulan suci Ramadan. Turut serta mengikuti sholat Idul Fitri para unsur Forkopimda diantaranya Ketua DPRD Ciamis, Dandim Ciamis, Sekretaris Daerah Ciamis, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta warga masyarakat Ciamis. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria memimpin langsung apel perdana pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah bertempat di halaman pendopo pada hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Pada apel tersebut, Bupati Ciamis mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh jajaran ASN di lingkup Sekretariat Daerah Ciamis yang mengikuti apel dalam kesempatan tersebut. Bupati juga meminta ASN harus mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sehingga dalam situasi apapun ASN harus mampu mentaati protokol kesehatan. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria memimpin langsung apel perdana pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah bertempat di halaman pendopo Bupati pada hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Dalam apel Bupati Ciamis mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh jajaran ASN di lingkup Sekretariat Daerah Ciamis yang mengikuti apel dalam kesempatan tersebut. Bupati juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam mematuhi protokol kesehatan di pasca Idul Fitri. Selain hal tersebut, terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM, Bupati juga menjelaskan untuk saat ini pembelajaran masih memberlakukan 50% tatap muka dan 50% secara daring. Namun, berdasarkan surat bersama 4 menteri bagi daerah yang ada di level 1 dan 2, dapat melaksanakan tatap muka secara 100%, termasuk di dalamnya Kabupaten Ciamis. Sehubungan hal tersebut, Bupati mengatakan maka dari itu tertanggal 12 Mei 2022, pemerintah Kabupaten Ciamis akan melaksanakan PTM secara 100% dengan tetap memantau dan mengevaluasi pelaksanaan. Sementara, dituturkan Sekda Kabupaten Ciamis, Dr. Haji Tatang,
Sesuai pelaksanaan apel pagi menuturkan, seluruh aparatur sipil negara Pemkab Ciamis masuk kerja 100% dan tidak ada pemberlakuan work from home atau WFH. Kementerian Agama Republik Indonesia menginformasikan terkait kembali dibukanya aktivitas ibadah haji di Saudi Arabia. Pada kesempatan ini, Kementerian Agama Republik Indonesia merilis daftar calon jemaah haji yang di tahun 2022 ini mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci termasuk daftar kuota calon jemaah asal Kabupaten Ciamis. Ibadah haji kembali digelar. Pemerintah rilis daftar nama jemaah yang dapat kesempatan berangkat pada tahun 2022 termasuk dari Kabupaten Ciamis. Kementerian Agama Republik Indonesia menginformasikan terkait kembali dibukanya aktivitas ibadah haji di Saudi Arabia. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia merilis daftar calon jemaah haji yang di tahun 2022 ini mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci, termasuk daftar kuota calon jemaah asal Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Haji Herdiat Sunaria beserta Wakil Bupati Yana Deputra menggelar halal bihalal dengan para pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan pada agenda pengajian bulanan Kabupaten Ciamis di Aula Setda pada Kamis 12 Mei 2022. Halal bihalal tersebut dihadiri oleh sekretaris daerah, para asisten daerah, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis dalam sambutannya mengatakan banyak kebaikan yang terkandung dalam sebuah silaturahmi. Bahkan Bupati Haji Herdiat Sunaria mengatakan manfaat silaturahmi diantaranya dapat memberikan dampak kesehatan serta memperpanjang usia yang barokah. Bupati Ciamis menyebut selama 2 tahun ini kita tidak dapat melaksanakan silaturahmi setelah Hari Raya Idul Fitri seperti biasanya dikarenakan pandemi COVID-19. Namun saat ini Bupati bersyukur dapat dilaksanakan kembali silaturahmi seperti biasa. Dalam kesempatan tersebut, Bupati pun menginformasikan saat ini Kabupaten Ciamis menjadi salah satu dari sedikit kabupaten kota yang berhasil bertahan di level 1 PPKM. Sampai saat ini, dengan 0 kasus terkonfirmasi dan ini adalah wujud keberhasilan Kabupaten Ciamis dalam mengatasi pandemi COVID-19. Bupati menambahkan, acara ini dilakukan secara terbatas hanya pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Ciamis demi mempedomani prokes 5M. Sementara itu, dalam laporannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Haji Tatang, melaporkan sejumlah agenda penting yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan 1443 Hijriah seperti diantaranya taraweh keliling, pelaksanaan malam nuzulul Quran, pelaksanaan sholat Idul Fitri, dan Bubos juga merupakan acara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Warga Tatar Galuh, itulah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis yang berhasil kami rangkum di awal bulan Mei tahun 2022 ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M, dan sukseskan vaksinasi agar kita segera terbebas dari pandemi. Kami, segenap keluarga besar Diskominfo Kabupaten Ciamis, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat